Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Cerdas. Mari kita simak video berikut ini, namun jangan lupa di-subscribe dulu. Terima kasih. Di kantor saja dulu tidak pernah yang namanya bekerja dari rumah, semuanya bekerja dilakukan dari kantor, semuanya tatap muka. Sekarang berubah luar biasa, dan ini tentunya menuntut banyak perubahan. Begitu juga yang ada di sekolah. Pada awal pandemi dulu kita mendorong anak-anak untuk belajar dari rumah dan semuanya menutup sekolah, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain, semuanya demi keselamatan anak-anak kita, demi keselamatan warga sekolah. Dan dalam beberapa bulan terakhir di tahun 2021 sudah banyak progres, kondisi pandemi juga membaik, situasi PPKM juga menurun. Oleh karena itu kita juga perlu mencari solusi bagaimana memastikan bahwa anak-anak didik kita juga bisa mulai belajar, tentunya dengan tetap menekankan keselamatan semua. Dan kita tahu Bapak dan Ibu semuanya, selama pandemi ini banyak sekali dampak negatif yang kita alami, khususnya untuk bidang pendidikan. Sebagai contoh saja, anak-anak yang putus sekolah untuk anak SD saja, ini meningkat 10 kali lipat dibanding tahun 2019. Banyak sekali tekanan dari orang tua, khususnya tekanan ekonomi yang memaksa mereka untuk mengajak anaknya untuk bekerja. Kemudian ada juga orang tua yang merasa pembelajaran jarak jauh yang diikuti oleh anaknya tidak memberikan kemampuan buat mereka, dan merasa sama saja anak-anak tidak sekolah, jadi mereka juga tidak lagi menyekolahkan anaknya. Bahkan di beberapa tempat, di beberapa kepala lembaga perguruan tinggi saja di Indonesia, ada yang menyampaikan kepada kami bahwa jumlah peserta didik untuk pendidikan tinggi juga turun, banyak sekali yang menjadi tidak aktif kuliah. Tentu ini perlu membuat kita mencari solusi bagaimana memastikan bahwa anak-anak ini bisa kembali sekolah. Dan juga selama pandemi ini, dari hasil studi yang kita lakukan juga ada risiko-risiko eksternal yang dialami oleh anak-anak, termasuk di dalamnya bertambahnya kekerasan di dalam rumah, kemudian juga risiko pernikahan anak, eksploitasi anak ini meningkat cukup tinggi. Jadi ini juga PR buat kita, dengan pembelajaran yang lebih baik lagi maka risiko-risiko tersebut juga bisa dikurangi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada masa pemulihan ini pemerintah mendorong sekolah-sekolah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka, meskipun tetap dilaksanakan secara terbatas karena pandemi yang masih belum hilang. Pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya kita lakukan ternyata juga memberikan tekanan yang cukup besar, tidak hanya pada anak tetapi juga pada orang tua dan pada guru. Bahkan studi yang dilakukan oleh Bank Dunia juga menunjukkan bahwa penurunan kemampuan siswa yang terjadi selama periode kemarin mencapai sampai 0,8 sampai 1,3 tahun pembelajaran. Ini sangat besar sekali, dengan hanya pandemi yang belum juga 2 tahun, tetapi penurunannya bisa mencapai bahkan lebih dari 1 tahun. Selain itu juga hasil studi menunjukkan adanya kesenjangan pembelajaran antara anak-anak dari dari keluarga kaya dengan keluarga miskin, ini juga semakin senjang, meningkat 10%. Untuk mereka yang dari kelompok mampu, punya sumber daya yang memungkinkan mereka belajar dari rumah. Orang tuanya juga rata-rata juga berpendidikan, mampu untuk melakukan bimbingan kepada anak mereka. Sementara keluarga yang tidak mampu, keluarga miskin, mereka mempunyai keterbatasan dalam menyediakan sumber daya. Mereka sendiri juga umumnya tidak cukup pendidikannya, sehingga tidak bisa memberikan bimbingan yang sebaik mereka yang dari kelompok mampu. Oleh karena itu kita perlu lagi-lagi berupaya memulihkan pembelajaran dengan kembali membuka sekolah meskipun dilakukan secara terbatas.
Nah, sejalan dengan dorongan tersebut, pemerintah sudah menetapkan surat keputusan bersama SKB 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi yang ditetapkan oleh 4 Menteri, dibahas bersama 4 kementerian dipimpin oleh Bapak Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadisadikin, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pak Nadiem Anwar Makarim, dan Bapak Menteri Agama, Pak Yakut Khalil Qomas. SKB tersebut disusun tentunya dengan berbagai masukan dari berbagai elemen masyarakat. Para ahli juga terlibat di situ, epidemiolog di situ, ahli kesehatan masyarakat di situ, dan tentunya yang dari Kemendikbudristek juga secara aktif memastikan bahwa seluruh apa yang ditetapkan di dalam SKB tersebut mengikuti kaidah-kaidah tidak hanya pendidikan tapi juga kesehatan. SKB ini juga membuat penyesuaian atas SKB yang kita siapkan sebelumnya. SKB yang sekarang juga lebih rinci dan tetapi tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Kalau kita lihat secara umum, ada beberapa hal yang membedakan dari SKB sebelumnya. Untuk saat ini, kita pastikan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah harus sudah tervaksinasi. Jadi kami mohon betul Ibu, Bapak, para guru, para tenaga pendidikan untuk segera vaksinasi untuk yang belum. Ada yang mengatakan bahwa karena komorbid, tetapi dari hasil pembahasan dengan para ahli juga disampaikan bahwa komorbid ada batasan-batasannya. Sebenarnya hanya sedikit sekali jenis komorbid atau kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk vaksinasi. Nanti Ibu Dirjen bisa menjelaskan lebih lanjut hal-hal tersebut. Hanya sedikit sekali orang yang dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk divaksinasi. Jadi kami dorong betul Bapak Ibu guru tenaga pendidikan untuk berkenan untuk bisa bervaksinasi ya ke satuan kesehatan untuk kemudian bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Kita pastikan bahwa anak-anak kita menjadi semakin aman di sekolah kalau Bapak Ibu guru semuanya juga sudah divaksinasi. Kemudian yang kedua tentunya menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah dan menanggulangi munculnya kasus. Bahkan di situ kita sudah siapkan juga apa yang harus dilakukan di sekolah kalau ada terjadi penularan. Kalau untuk terjadi klaster bahkan harus ditutup dan selama beberapa hari untuk memastikan bahwa tidak ada lagi penularan di sekolah. Kemudian juga kita mendorong penggunaan teknologi untuk memantau perkembangan pandemi di masing-masing satuan pendidikan. Sebagai contoh, kita sudah punya QR code di masing-masing sekolah. Kalau sekolahnya belum, tolong untuk menghubungi dinas pendidikannya. Sudah disiapkan semuanya QR code di masing-masing satuan pendidikan. Dengan kondisi tersebut, dengan teknologi tersebut, sekolah akan tahu, akan mendapatkan notifikasi siapa warga sekolah yang sudah vaksinasi, yang belum vaksinasi, bahkan kalau misalnya ada yang terpapar juga langsung diberikan notifikasi ke sekolah dan kepada dinas supaya bisa dilakukan pemantauan lebih lanjut, bisa dilakukan tindakan lebih lanjut, memastikan bahwa mereka-mereka yang terpapar atau mereka yang menjadi kontak erat bisa kemudian ditindaklanjuti oleh satuan kesehatan, fasilitas kesehatan terdekat. Jadi kita mudah-mudahan dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, dengan adanya teknologi yang kita gunakan tersebut, kita dapat memastikan bahwa anak-anak kita, guru-guru kita, tenaga pendidikan kita, dan bahkan keluarga kita menjadi terlindungi secara lebih baik lagi. SKB 4 Menteri ini juga ditetapkan melalui berbagai pertimbangan yang matang, Ibu dan Bapak semuanya, demi kemaslahatan kita semua, khususnya masa depan anak-anak. Kita tidak ingin anak-anak dalam risiko yang tidak baik. Kita ingin anak-anak semuanya tetap sehat dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan tentunya lebih lanjut mereka mendapatkan hasil belajar yang baik juga.
Dan dalam webinar ini kita lakukan secara berkolaborasi dengan 4 kementerian semua yang terlibat di dalam SKP 4 Menteri ini, masing-masing untuk memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat bagaimana PTM terbatas ini dilakukan. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh semua kementerian yang terlibat bisa memberikan keyakinan kepada kita semua bahwa pembelajaran tatap muka ini dilakukan semata-mata demi kebaikan untuk semua, kebaikan anak-anak kita, kebaikan dari guru-guru kita, kebaikan dari semua warga sekolah, termasuk juga kepada keluarga dari peserta didik. Batasan-batasan terkait dengan kesehatan nanti juga bisa disampaikan oleh Ibu Dirjen untuk memastikan bahwa semua sudah dipertimbangkan. Kalau ada perubahan-perubahan tingkat kondisi pandemi, tentunya juga itu akan mempengaruhi level mana yang akan diambil oleh sekolah untuk pembelajaran tatap muka. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memberikan manfaat sebaik-baiknya untuk semua warga pendidikan. Kita tahu bahwa pendidikan adalah hak semua warga negara dan kita sebagai pemerintah perlu meyakinkan bahwa kita menyediakan layanan itu sebaik-baiknya. Mari sama-sama kita mengawal pembelajaran tatap muka dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan anak-anak didik kita mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu.